Antaranya juga Pak Tong sering mengkritik tentang gereja karismatik. Bisa dijelaskan di poin mana gereja karismatik yang saya melihat dasarnya adalah mau jujur kepada Tuhan yang asli. Jujur kepada Tuhan yang asli. Semua orang pikir Tuhan dari agama mereka pasti Tuhan asli. Jadi semua pikir agama mereka pasti benar. Tuhan mereka pasti asli. Saya curiga itu. Ada Tuhan buatan manusia juga. Banyak Tuhan yang memalsu Tuhan asli. Lalu saya menemukan di dalam kitab suci ada 5 hal yang tidak mungkin dipalsukan. Pertama, kebenaran. Kedua, kesucian. Ketiga, keadilan. Keempat, kebajikan. Kelima, cinta kasih yang murni. Kalau ini 5 tidak ada, satu tidak ada, saya tidak percaya ada Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, pasti 5 ini dimiliki oleh Tuhan. Lalu dari 5 hal ini menguji, banyak yang disebut dewa, yang disebut Tuhan itu omong kosong. Seperti apa yang omong kosong ini? Misalnya Greka, Allah tertinggi itu Jupiter. Tapi dia curi istri orang lain. Dia menipu lalu pura-pura menjadi kuasa yang lain, masuk ke rumah orang lain, kelihatan seperti awan, padahal itu manusia. Ini dalam mitologi Yunani. Ya, mitologi. Jadi di situ dia kira dia dewa, dia kira dia Tuhan. Tapi itu tidak mungkin. Maka saya pikir yang tidak suci bukan Allah. Yang tidak adil bukan Allah. Yang tidak benar bukan Allah. Yang tidak itu bajik bukan Allah. Yang tidak punya kasih bukan Allah. Jadi kalau punya 4 dari 5 tapi tidak suci bukan Allah juga. Tidak bisa dong. Mesti 5-5. Karena ini Alkitab. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Bagaimana? Karena dia mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah bahasa Greka. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat. Tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang terlalu bodoh. Gampang ditipu dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Kalau sekarang ada seorang gubernur dikasih uang izin semua dikasihkan, saya mengatakan itu gubernur yang brengsek karena dia maunya uangnya saja. Kalau Tuhan pun bisa dicokot dengan uang, mana saya mau percaya Tuhan itu Tuhan asli? Tidak mungkin. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Jadi ala pendeta yang
seperti menjalankan mujizat palsu. Banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu sekaligus. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Ya, saya lihat di beberapa negara Afrika ada bisa menghidupkan orang mati, ternyata orang itu tidak mati sebetulnya. Iya, itu semua palsu. Palsu. Ya. Jadi banyak orang lihat, wah kaget. Ya. Sebenarnya yang penting bukan mujizatnya. Yang penting sesudah mendapatkan mujizat hidupnya berubah tidak. Ada ramai di kalangan gereja pendeta yang selalu bicara tentang kemakmuran dan bicaranya tentang perpuluhan. Dan kemudian ditakut-takuti umatnya, sehingga kemudian di salah satu kota di Jawa Tengah saya diberitahu hampir semua pabrik di sana 10% dari sahamnya dimiliki oleh pendeta tertentu di satu kota. Itu pendeta yang rakus. Pendeta yang dah jujur, nah itu nanti hukuman lebih berat dari orang lain. Ini Pak Tong ngomong benar ini berdasarkan apa yang Pak Tong pelajari? Oh, saya bukan sedang ngomong, saya pernah di hadapan pendeta. Jangan menipu orang, supaya kamu tidak dihukum oleh Tuhan. Ya, waktu itu banyak orang pakai nama Tuhan, nama kitab suci, mengkeduk uang. Akhirnya mereka menjadi kaya, tapi perubahan anggotanya tidak menjadi lebih suci, lebih jujur. Jadi itu palsu. Dan itu belakangan ini marak sekali karena banyak sekali pengusaha yang sekarang justru ingin jadi pendeta. Dan pendeta ingin menjadi pengusaha. Ya, dia pikir dia juga boleh ambil perpuluhan. Yang motivasi dari permulaan tidak benar. Dari permulaan sudah tidak benar. Dan ini sekarang marak sekali. Bagaimana kita membersihkannya, Pak Tong? Kita tidak sanggup membersihkan semua, tapi berani bicara. Sebetulnya dari mana awal mulanya sehingga perpuluhan ini menjadi diributkan oleh para pendeta-pendeta palsu ini? Karena perpuluhan itu banyak loh. Kalau ia punya satu pabrik, modalnya atau untungnya 100 juta, 10 juta. Oh, sudah besar. Besar sekali kalau semua anggota ribuan, bagaimana? Nah, dan dia mulai pikir kalau itu punya saya bagaimana. Jadi orang yang hatinya mau uang lalu memakai kitab suci itu paling jahat. Waktu Yesus Kristus diberikan minyak narwastu itu mahal sekali. Waktu dituangkan minyak kepada Yesus, Yesus tahu tidak lama lagi dia akan dibunuh. Nah, ini ada pelantikan untuk dia menjadi seorang imam yang mati untuk semua orang. Waktu itu ada satu rasul dari Yesus mengatakan, kenapa buang uang begitu banyak? Uang itu jangan beli minyak narwastu, lebih baik dijual dapat uang untuk menolong orang miskin. Bagus tak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Menolong orang miskin, siapa berani lawan? Tetapi dia ngomong kalimat itu, hatinya lain. Tujuannya tidak ke situ. Alkitab mengatakan sebab dia adalah seorang maling. Selalu ambil uang dari kas. Sehingga dia maunya itu kalau kembalikan ke kasnya dia bisa ambil sendiri. Jadi ucapannya adalah untuk rakyat kecil, untuk orang miskin, tetapi sebetulnya untuk kantongnya. Menumpang rakyat kecil seperti berbuat baik, tapi untuk faedahnya sendiri. Maka Alkitab seorang rasul mengatakan dia adalah seorang maling. Dan dia membicarakan hal demi nama orang banyak untuk membuktikan dia baik, padahal dia paling jahat. Lantas kalau begitu di aliran Calvin yang Pak Pendeta Tong ajarkan, yang reform ini, bagaimana peran perpuluhan? Kita tetap atau bagaimana? Ajarkan harus memberi perpuluhan. Tapi perpuluhan tidak pernah diambil oleh pendeta. Tidak pernah diambil oleh Pak Pendeta? Tidak ada pendeta boleh ambil. Jadi perpuluhan disimpan untuk perlunya barang besar. Yang biasa tidak boleh. Kita berani bangun gereja besar, kita berani pakai uang banyak karena uang tidak sembarangan dipakai. Sampai perlu baru dipakai. Jadi dengan kata lain, Pak Pendeta, pendeta ini hidupnya dari mana? Dari uang operasional gereja itu? Operasional gereja termasuk dari kolektor, begitu ya? Kolektor termasuk harus membiayai pendeta punya uang, pendeta punya hidup. Dan yang menentukan siapa besar? Itu
kita mempunyai prinsip sama-sama setuju dan sama-sama belajar. Berarti ada manajemennya yang mengatur. Ya, manajemen itu harus dikuasai oleh tua-tua yang mengetahui prinsip Alkitab. Dari video yang kita dengarkan tadi ya, saya paling tidak menyimak poin-poin penting ketika Prof. Reynald memberikan pertanyaan kepada Pak Stephen Tong. Bicara soal gereja karismatik, ya, lalu bahasa roh yang ada di dalamnya, dan juga perpuluhan dan juga para pelayan yang motivasinya hanya mendapat uang dengan mendapat perpuluhan dari jemaat. Dan Pendeta Stephen Tong memberikan statement-statement yang sangat keras. Nah, terkait dengan bahasa roh, dan ini menjadi poin penting yang ingin saya tanggapi pada waktu Pendeta Stephen Tong menanggapi pertanyaan Profesor Reynald. Bagaimana seharusnya konsep yang benar tentang bahasa roh? Nah, di dalam catatan Alkitab, banyak sekali penjelasan mengenai karunia bahasa roh. Kita percaya bahwa bahasa roh itu ada, tetapi tidak pernah di dalam Alkitab ditunjukkan secara lantang, secara terang-terangan disampaikan kepada umat. Tidak. Alkitab justru memberikan penjelasan kalau ada orang yang berbahasa roh, dia harus menyampaikan bahasa itu dengan tujuan untuk membangun. Dan Alkitab memberikan penjelasan-penjelasan penting. Saat ada orang berbahasa roh, harus juga ada orang yang menafsir bahasa roh itu. Supaya pesannya itu dipakai untuk membangun, supaya jemaat bertumbuh dalam iman. Tetapi kalau ada orang yang berbahasa roh, tapi tidak ada yang menerjemahkan atau menafsirkannya, lebih baik itu dipakai untuk dirinya sendiri. Dan kalau merujuk kepada apa yang dirasakan oleh para rasul ketika di hari Pentakosta, pada waktu Roh Kudus turun, maka pada waktu itu mereka berbahasa glosalia. Itu bukan bahasa roh, karena pada waktu itu para murid berbahasa dalam bahasa yang tidak mereka pelajari, namun mereka akhirnya bisa karena Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga mereka memberitakan Injil. Nah, disitulah Rasul Petrus memberitakan Injil dengan lantang dan dengan berani. Dengan demikian banyak orang mendengar Injil dan dibaptis dan menjadi murid Kristus. Jadi kalau kita mendengarkan bahasa roh yang sekarang ini, saya pikir ini perlu dipertanyakan dan perlu diuji, karena itu bukan bahasa roh yang benar. Perkataan yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong perlu menjadi pertimbangan bagi umat Kristiani dan juga para rohaniawan untuk mengkritisi dan juga tidak gampang mempercayai ini dari roh, ini dari Tuhan atau dari mana. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kepada kita. Kiranya video ini boleh membuka pikiran kita dan tidak membuat hati kita tersinggung, ya, karena memang seharusnya kita mestinya banyak belajar. Tuhan memberkati.